Halo guys, kembali lagi di channel Brilliant Legacy. Kali ini kita mau coba bahas salah satu screener lagi ya. Di sini ada kita namain small cap. Jadi kalau kalian googling small cap itu market capitalnya itu 500M ke bawah gitu. Ya, jadi kita yang pasti kita filter seperti ini. Market capnya di bawah 500M. Lalu gue tambahin yang equity-nya positif ya, karena banyak juga ternyata yang equity-nya negatif, itu terlalu high risk ya. Itu yang berikutnya adalah PBV-nya. PBV-nya gue coba di bawah 2 dulu deh gitu ya. Nanti kalau kalian mau filter lebih kecil lagi bisa mungkin yang di bawah 1 misalkan. Gitu. Lalu volume. Nah, volume ini sebenarnya untuk memfilter saham-saham yang kesuspend gitu ya. Artinya kalau dia dalam 100 hari itu aja nggak menghasilkan tidak ada saham yang ditransaksikan satupun, berarti kan kemungkinan saham itu disuspend kurang lebih berapa tuh, 4 bulanan kali ya kurang lebih gitu. Jadi ya kita filter seperti itu gitu. Nah, hasil screennya adalah seperti ini gitu. Nah, kita cari dari yang market capnya agak udah menyentuh gitu ya, pengen menyentuh ke 500. Sini ada GDYR, Goodyear, kayaknya lumayan bagus juga. Tuh, ada Bayu, kita mungkin pernah dengar juga ya, pernah direkomendasikan juga salah satu influencer di YouTube. Tuh, nah itu kalian bisa cari lagi lah, lebih ini lagi ya, lebih banyak lagi. Ada Rix, Rix juga menarik tuh. Kalau Rix kalian mungkin harus cari tahu lagi ya, kalau nggak salah dia itu laporan keuangannya itu agak unik lah gitu ya. Jadi nanti kalian cari tahu lagi deh, gue lupa gitu. Lalu equity-nya, nah equity-nya itu yang paling tinggi di sini ada LT ya, Bakriland gitu. Berarti kan equity-nya dia 5T. Nah, dia dihargain di 390 miliar. Nah, menarik tuh, berarti kemungkinan akan berpengaruh ke PBV itu ya. PBV-nya juga kecil, 0,07. Kalau dari PBV paling kecil itu ada KBLV. Nah, ini kemarin kalau kita lihat beberapa kali ARB ya gitu. Lalu dari volume, nah ini sebenarnya nggak usah dipakai, cuma untuk memfilter tadi aja tuh saham-saham yang disuspend itu. Oke, itu aja mungkin informasinya. Paling kalau kalian mau tambahin di sini kan mungkin ada emiten-emiten yang secara PI-nya mungkin masih merugi gitu ya. Secara PI, secara inilah, secara penghasilan net income-nya masih merugi gitu. Nah, ini kalian bisa tambahin lagi sini filter, misalkan PI-nya basic ratio lebih besar. PI itu PI rasio masalah. Nah, bisa pakai yang analyze atau yang TTM. Kita coba pakai yang analyze, lebih besar dari 0. Nah, kalau lebih besar dari 0 ya artinya minimal dia perusahaannya tidak rugi lah. Kita screen. Nah, ada cukup berkurang ya gitu. Seperti itu. Oke, kita coba cek dari market cap. Oke, masih ada GDR-nya. Lalu dari equity, nah si LT sudah menghilang ya, berarti artinya si LT itu dia malah mencetak kerugian lah gitu kalau secara analisis-nya gitu. Jadi keluarlah tuh si LT dari filter kita. Lalu dari PBV juga nggak ada, tadi ada siapa namanya, lupa gue, yang paling atas tadi ya. Nah itu udah bukan, itu udah nggak ada ya, sekarang udah jadi Zata. Si LT juga nggak ada, KBLV tadi sama LT jadi nggak ada ya, jadi sekarang adanya Zata. Volume kita skip. Nah, kalau dari PI
Nah, dari PI, kalau kalian tahu mungkin PI yang bagus itu kan di bawah 10 gitu ya. Nah, ini bisa cari filter nih di sini. Gitu. Ada Eratex loh, padahal dia emiten ini ya, tekstil ya, harusnya cukup tertekan gitu, tapi di sini dia malah berhasil mencetak laba lumayan gitu. Jadi ya mungkin itu aja dulu gitu, nanti untuk lebih dalam lagi kalian ulik sendiri lagi ya, tentunya dengan pendekatan kalian masing-masing gitu ya. Mungkin cari yang CAGR-nya di atas 15%, mungkin kita tambahin lagi sini ada kayak CAGR itu rata-rata pertumbuhan ekuitas ya, CAGR yang sih. Tuh CAGR performs. Mau pakai yang berapa? Yang 10 tahun, 5 tahun? Tuh, 5 tahun deh. Coba. Itu lebih besar dari sama dengan 15. Apakah ada ini? Nah, langsung tinggal 5 nih. Nah, dari 5 ini ulik lagi kali gitu ya, yang mana yang lebih menarik gitu. Oke, kalau gitu itu dari CAGR ya. Kalian bisa ulik lagi apakah mau dari itu dari CAGR 5 tahun, mungkin pakai CAGR 10 tahun bisa gitu, atau 3 tahun juga tadi bisa. Nah, kalau ini sebenarnya opsi tambahan aja untuk memfilter lagi, cari saham small cap yang lebih menarik gitu ya. Mungkin pakai shareholder juga bisa, jadi shareholdernya yang sedang banyak ditinggal retail bisa juga, atau pakai insider gitu ya, cari yang insidernya malah tambah barang gitu. Nah, itu juga bisa, atau pakai apa lagi ya tambahannya. Itu aja kali mungkin. Nanti kalian ulik lagi sendiri ya di screenernya. Kenapa small cap? Karena small cap itu lebih agile ya, artinya harga sahamnya sih bisa lebih menarik ya kalau dibanding harga saham-saham yang udah ratusan triliun gitu. Udah aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Thank you.